Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengasuhan berbasis kemasyarakatan. Pengasuhan berbasis kemasyarakatan. Menurut John Brooks, pengasuhan adalah sebuah proses tindakan dan interaksi antar orang tua dan anak. Ini adalah proses di mana kedua pihak saling mengubah satu sama lain saat anak tumbuh menjadi sosok dewasa. Sedangkan masyarakat adalah kekuatan dinamis ketiga di dalam proses tersebut. Masyarakat memberikan dukungan dan tekanan bagi orang tua dan anak, serta dapat merubah dalam merespon kebutuhan dan tindakan yang dilakukan orang tua dan anak. Maka di sini pengasuhan berbasis kemasyarakatan ini sangat diperlukan. Jadi masyarakat juga ikut terjun dalam segi pengasuhan. Di dalam pengasuhan berbasis masyarakat, di antaranya ada pengasuhan berbasis daycare atau TPA, kedua ada pengasuhan berbasis panti asuhan, ketiga ada pengasuhan berbasis lembaga perlindungan anak, dan keempat ada pengasuhan berbasis adopsi. Pertama yaitu ada pengasuhan berbasis daycare atau TPA. Menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa dasar filsafat keberadaan TPA yaitu untuk mendukung mewujudkan anak usia dini yang berkualitas, maju, mandiri, demokrasi, dan berprestasi. Maka di sini dapat dirumuskan menjadi 4, yang salah satunya yaitu ada tempa, asah, asih, dan asuh. Yang pertama yaitu tempa. Tempa di sini yaitu untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, yaitu dengan meningkatkan mutu gizi, olahraga yang teratur, serta aktivitas jasmani. Nah, sehingga di sini anak memiliki fisik kuat, lincah daya tahan, dan disiplin tinggi. Kedua yaitu ada asah. Asah di sini yaitu untuk memberikan dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Belajar melalui bermain di sini yaitu dengan kegiatan main yang bermakna, yang menarik dan merangsang imajinasi, kreativitas anak untuk melakukan, mengeksplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Kegiatan main yang bermakna di sini kita bisa melakukan yaitu dengan media pembelajaran, yaitu dengan cara membuat kapal-kapalan. Itu kan akan sangat bermakna gitu untuk anak usia dini, itu akan sangat menarik, serta itu dapat merangsang imajinasi dan kreativitas pada anak. Lalu yang ketiga ada ASI. Nah, ASI di sini merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik, mental, dan psikologis. Yang keempat yaitu ada asuh. Nah, asuh di sini yaitu melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak. Nah, di sini asuh itu meliputi integritas iman dan takwa, patriotisme, nasionalisme, kepeloporan, rasa tanggung jawab, jiwa kesatriaan,
jiwa kebersamaan, jiwa tanggap, serta optimalisasi dan keberanian mengambil resiko. Nah, selanjutnya yaitu ada hambatan. Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh TPA. Di antaranya itu adalah kepercayaan dari orang tua. Nah, di satu sisi kepercayaan orang tua itu menjadi hambatan ya, karena jika orang tua tidak merasakan kepuasan dengan pelayanan di TPA, maka dapat mempengaruhi permintaan pada layanan yang menyebabkan kegiatan pelayanan tidak maksimal. Jadi hilangnya kepercayaan masyarakat. Jadi hambatan dan tantangan di sini yaitu tidak ada kepercayaan dari orang tua. Jadi kan bagaimana kita akan memaksimalkan perkembangan pada anak jika orang tua saja tidak percaya pada pelayanan TPA. Selanjutnya yaitu pengasuhan berbasis panti asuhan. Nah, menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, bahwa panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fungsi sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan bagi anak dan melaksanakan pengasuhan alternatif pengganti orang tua. Maksudnya di sini bahwa pengasuhan alternatif ini merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti yang dilakukan oleh pihak-pihak luar keluarga inti atau kerabat anak. Jadi, pengasuhan alternatif ini diselenggarakan di lembaga atau panti asuhan yang memprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan, dan permanensi melalui keluarga pengganti. Kedua yaitu ada sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. Nah, di sini panti asuhan ini berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Yang pertama yaitu ada fungsi pemulihan dan penetesan. Nah, fungsi ini yaitu ditunjukkan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Lalu yang kedua ada fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan di sini merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Jadi, di sini fungsi perlindungan itu di mana menghindarkan dari keterlambatan seperti keterlambatan dari segi perkembangan dan perlakuan kejam, mungkin dari segi kekerasan pada anak dan sebagainya. Lalu ketiga ada fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan di sini menentukan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan, tetapi di sini kemampuan anak itu untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Yang keempat yaitu ada fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan di sini yaitu menitik beratkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh. Nah, ini bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang. Di lain pihak, ini mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar. Selanjutnya ketiga yaitu sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. Nah, dalam jangka panjang, panti asuhan itu diharapkan melakukan kegiatan. Yang pertama yaitu menentukan, menemukan, menghimpun, mengklasifikasi, dan menyiapkan data secara sistematik yang berkaitan dengan kebutuhan, masalah, kemampuan, dan peranan anak dan remaja yang mengalami keterlantaran.
Yang kedua yaitu ada membantu pemecahan masalah. Membantu pemecahan masalah kerawanan sosial dalam lingkungan melalui pertemuan kasus di dalam maupun di luar panti, seperti seminar, loka karya. Yang ketiga yaitu menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menyempurnakan kebijaksanaan dan program pelayanan kesejahteraan sosial anak. Nah, ini mengembangkan ilmu pengetahuan terutama bagi perguruan tinggi dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dukungan, dan kesempatan bersama warga masyarakat. Yang keempat yaitu ada sebagai pusat pengembangan keterampilan. Nah, di sini panti asuhan itu diharapkan melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan di dalam dan di luar panti yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha ekonomis produktif. Lalu ada pengasuhan berbasis lembaga perlindungan anak. Perlindungan anak di sini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada perlindungan anak berbasis yuridis dan perlindungan anak yang berbasis non-yuridis. Nah, yang pertama yaitu perlindungan anak yang berbasis yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum perdata. Ya, misalkan ketika anak diperlakukan tidak baik atau dalam kekerasan. Nah, di sini anak memiliki perlindungan secara hukum. Lalu ada perlindungan anak yang berbasis non-yuridis, yaitu meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Dalam bidang kesehatan yaitu di mana dalam pemenuhan gizi, lalu misalkan ketika anak sakit dibawa ke dokter, seperti itu. Serta di sini ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan di sini yaitu meliputi hak-hak anak dalam pendidikan, yaitu dengan pendidikan yang layak. Lalu di sini ada pengaturan tentang hak-hak anak dalam beberapa perundang-undangan negara Republik Indonesia. Di sini negara harus menjamin dan memenuhi hak dasar anak, yaitu meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, serta hak partisipasi. Yang pertama yaitu ada hak hidup. Hak hidup di sini yaitu berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti pemberian gizi dan rangsangan. Lalu misalkan ketika masih dalam kandungan yaitu dengan periksa kandungan dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hak tumbuh kembang. Nah, hak tumbuh kembang di sini anak harus diberi kesempatan sebaik-baik untuk tumbuh dan kembang. Misalkan seperti dipelihara dengan baik, misalkan jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, diposyandu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada hak perlindungan. Nah, hak perlindungan di sini anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, yaitu menerapkan tentang perlindungan hukum dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan anak. Lalu yang keempat yaitu ada hak partisipasi, di mana anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkannya. Contohnya misalkan ketika anak ingin sekolah di mana. Nah, di sini orang tua harus menginginkan yang lain, maka dicarilah trik temu. Seperti misalkan beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu kan belum tentu terbaik bagi si anak. Nah, sehingga anak juga diperlukan sebagai insan yang dimanusiakan. Namun tidak itu saja, di sini kita bisa melihat ya
hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu masih menunjukkan jauh dari kenyataan gitu. Implementasi undang-undang tidak sesuai, masih banyak kekurangan di sana sini yang menimpa hak anak di Indonesia, misalkan yaitu kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, korban penyebar luasan pornografi, eksploitasi ekonomi, anak putus sekolah, anak jalanan, hingga penyalahgunaan nafsa dan lain-lain. Maka di sini hak-hak anak itu masih menunjukkan jauh dari kenyataan. Selanjutnya ada pengasuhan berbasis adopsi. Menurut William Sawyer dan Wallstrom, dalam Siregar dan Meliani mengemukakan bahwa berdasarkan mekanisme prosedur adopsi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada public adoption, yang kedua yaitu private adoption. Nah, public adoption ini merupakan jenis adopsi yang diatur melalui agen resmi berlisensi dan melalui proses hukum di pengadilan. Adopsi yang dilakukan melalui pengadilan adalah adopsi yang sah dan akan dilindungi oleh hukum. Nah, misalkan ketika kita mengadopsi anak dari panti asuhan, nah itu kan pasti ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi gitu ketika kita mengadopsi anak. Nah, maka di sini mungkin persyaratannya adalah dengan mengajukan ke pengadilan sehingga anak bisa dilindungi secara hukum ketika besar nanti. Jadi misalkan ketika ada ini bahwa anak saya, tetapi kan di sini sudah dilindungi oleh hukum, maka orang tua tersebut itu tidak akan semena-mena gitu. Yang kedua yaitu ada private adoption, yaitu merupakan adopsi yang diatur langsung oleh orang tua biologis dan orang tua angkat tanpa adanya campur tangan pihak lain. Nah, jadi di sini private adoption itu seperti ketika adik kakak, misalkan si kakaknya punya anak, nah diadopsi oleh si adik gitu, nah diadopsi oleh si adiknya, kan itu tidak secara secara resmi ya, tetapi itu secara kekeluargaan. Nah, maka di sini private adoption di sini yaitu tidak jadinya tidak secara hukum gitu di pengadilan, tidak sah karena ini hanya secara kekeluargaan saja. Mungkin dari saya dicukupkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penjelasannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.